Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dicintai oleh Allah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita memuji Allah dengan lafaz Alhamdulillah. Dan juga selawat sering salam kita sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini, maka saya akan membagi tentang pengetahuan keutamaan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini kalimat yang simple, hanya memiliki 19 huruf, memiliki keutamaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana siapa saja yang mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim diberikan pahala yang besar. Dan jika di suatu pekerjaan yang memiliki urusan ataupun cita-cita yang baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka urusan itu akan sia-sia. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yabtadi'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Kalimat bismillah ini Rasul-Rasul terdahulu juga mengambil tafaul dengan lafaz tersebut. Seperti halnya Nabi Nuh alaihi salam mengambil tafaul dengan lafaz bismillah, dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam juga mengambil tafaul dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di saat Nabi Ibrahim menundukkan Ratu Balqis, dikirimkan surat kepada Ratu Balqis, surat itu diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah sesuatu lafaz Bismillah itu diucapkan kecuali dengan untuk menundukkan apa yang ingin ditundukkan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tahuilah bahwa An-Nafasi menjelaskan dalam kitab tafsirnya yang bahwa kitab dalam yang diturunkan dari langit itu jumlahnya 104 buah. Yang mana Nabi Syed mendapatkan 60 suhuf, Nabi Ibrahim mendapat 30 suhuf, dan Nabi Musa mendapatkan 10 suhuf sebelum diturunkannya Taurat. Kemudian kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kesemuaan kitab yang diturunkan dari langit itu terkumpul dalam Al-Quran. Dan semua isi Al-Quran terkumpul dalam surah Al-Fatihah. Keseluruhan surat Al-Fatihah terkumpul dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ulama berpendapat yang bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu terkumpul dalam maknanya dalam huruf ba, yang mana maknanya dengan akulah semua yang ada di muka bumi ini dan semua yang akan ada. Dan juga ulama berpendapat bahwa ba itu berkumpul pada satu titik, yaitu titik ba, yang bisa diartikan bahwa keesaan itu milik Allah dan yang tiada bandingannya. Dan para malaikat penjaga neraka ini terdiri dari 19 orang. Maka dari itu Ibnu Mas'ud berkata bahwa barang siapa yang ingin selamat dari penjaga neraka, yaitu Malik Zabaniyah, hendaklah ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, supaya bahwa satu huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim menjadi perisai baginya kepada 19 malaikat yang disebutkan tadi. Sahabat-sahabatku yang dicintai oleh Allah, ketahuilah bahwa An-Nafasi
menjelaskan dalam kitabnya yang bahwa kitab yang diturunkan dari langit itu berjumlah 104 buah, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan 40 suhuf dan Nabi Syed alaihissalam mendapatkan 60 suhuf, dan juga Nabi Musa alaihissalam mendapatkan 10 suhuf sebelum diturunkannya Taurat. Kemudian diturunkan Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kesemuaan kitab yang diturunkan dari langit itu, sahabat-sahabat itu, dikumpulkan dalam satu kitab, yaitu kitab Al-Quran. Maknanya, kandungannya semua sudah terkumpul dalam kitab Al-Quran. Dan semua kitab, isi dari kitab Al-Quran itu terkumpul pada satu surah, yaitu surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah itu, sahabatku, terkumpul dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu ulama berpendapat bahwa terkumpul dalam satu huruf saja, yaitu huruf ba, yang dapat diartikan bahwa dengan akulah ada semua yang ada di muka bumi ini, dan dengan akulah semua yang akan ada di muka bumi ini. Dan juga ulama berpendapat bahwa huruf ba itu terkumpul maknanya pada satu titik, yang dapat diartikan bahwa keesaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang esa, tiada bandingannya. Tahuilah bahwa neraka Jahannam dijaga, dikawal oleh 19 malaikat. Sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alaiha tis'atasyar. Neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Maka dari itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang ingin selamat dari malaikat Zabaniyah, maka hendaklah ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, supaya satu huruf saja dalam Bismillahirrahmanirrahim menjadi perisai bagi dirinya untuk selamat dengan malaikat Zabaniyah. Sahabatku yang beriman dan seiman dengan saya, Abu Bakar Ar-Wara mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan taman surga, dan setiap hurufnya memiliki tafsir tersendiri. Dan juga At-Tabrani mengatakan bahwa tiket seorang yang ingin masuk surga itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah surat dari Allah kepada fulan bin fulan, maka masuklah ia ke dalam surga. Dalam sebuah kisah, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra mi'rajkan ke langit, beliau bersama malaikat Jibril. Kemudian ia melihat bahwa di sana ada 4 sungai yang mengalir. Sungai yang pertama dari air putih yang tiada berubah bau dan rasanya. Yang kedua dari air susu yang tidak berubah baunya. Yang ketiga dari air arak yang sangat lezat untuk diminum. Yang keempat dari air madu yang sangat jernih. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, dari manakah sumber air ini mengalir?" Maka Jibril di saat itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Berdoalah kepada Tuhanmu." Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Tuhan.
Kemudian setelah itu Allah mengutus seorang malaikat, dan malaikat tersebut menyapa Nabi Muhammad dengan ucapan Assalamualaikum, wahai Habibullah. Waalaikumsalam, jawab Nabi Muhammad. Pejamkan matamu. Maka Nabi Muhammad juga ikut memejamkan matanya. Setelah beberapa lama saat kemudian, malaikat tersebut memerintahkan untuk membuka matanya. Dan Nabi pun membuka matanya. Setelah Nabi Muhammad membuka matanya, beliau berada di atas sebuah pohon yang besar. Dan Nabi Muhammad melihat sebuah kubah yang terbuat dari mutiara putih dan daun pintunya dari emas kuning. Besar kubah itu, sahabat-sahabatku, jika dikumpulkan semua manusia, baik yang sudah hidup, yang masih hidup atau yang sudah mati, dan jin, mereka semua hanyalah seperti seekor burung yang hinggap di puncak gunung. Kemudian Nabi Muhammad melihat di bawah kubah itu keluar 4 sumber air yang ditanyakan kepada malaikat Jibril. Setelah melihat hal demikian, lalu Nabi Muhammad ingin pulang. Kemudian malaikat yang membawa Nabi Muhammad itu tadi bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tidakkah engkau masuk dulu? Ditawarkan untuk masuk ke dalam kubah yang terbuat dari mutiara putih tadi. Bagaimana saya masuk, kata Nabi Muhammad, sedangkan kuncinya itu terbuat dari emas. Maka malaikat tersebut, malaikat yang membawa Nabi Muhammad tadi, mengatakan bahwa kuncinya ada pada Tuhan. Mana kuncinya? Nabi Muhammad bertanya. Kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah itu Nabi Muhammad menghampiri daun pintu tadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah lafaz itu terucap, maka terbukalah pintu kubah itu dan Nabi Muhammad melihat air sungai yang mengalir. Kemudian malaikat yang membawa Nabi Muhammad bertanya lagi, sudahkah engkau lihat? Sudah ya malaikat. Dan juga Nabi Muhammad, malaikat yang membawa Nabi Muhammad tadi memerintahkan untuk coba lihat lagi. Mungkin ada yang belum Nabi Muhammad lihat. Dan setelah dilihat kembali, Nabi Muhammad melihat 4 tiang yang ada di dalam kubah itu bertulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dan terlihat juga pada Nabi Muhammad, sungai yang pertama itu mengalir dari lubang huruf mim, Bismi. Dan sungai yang kedua mengalir dari lubang huruf ha, Allah. Sungai yang ketiga mengalir dari lubang huruf mim, Ar-Rahman. Dan sungai yang keempat keluar dari mim, Ar-Rahim. Sahabat-sahabatku, setelah kita tahu yang bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini memiliki keutamaan yang begitu besar, maka sepantasnya bagi kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di setiap kita memulai pekerjaan, tiap kita memakai pakaian, tiap kita makan dan minum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang bahwa Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan Allah masukkan, akan Allah beri minum air sungai yang sangat enak tadi, sangat lezat, sangat segar dan bugar. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ya,
barang siapa yang mengetahui keutamaan yang lain, mungkin lebih dari yang saya sebutkan, boleh di-sharing, kita saling sharing untuk menambah ilmu. Dan sekian pertemuannya, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.